Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Khususnya kelas 11 pemasaran SMK Mandiri Bandar Agung. Mudah-mudahan kalian selalu baik-baik saja ya, dan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti yang kita ketahui, sekarang lagi maraknya virus corona, sehingga sistem pembelajaran kita yang awalnya belajar di sekolahan bisa bertatap muka, berkumpul dengan teman, dengan guru, tetapi dengan adanya virus corona, sekarang kita harus melaksanakan pembelajaran sistem daring atau pembelajaran jarak jauh. Tetapi itu tidak memutuskan semangat kita ya untuk selalu belajar, karena dengan belajar kita akan lebih tahu, dan karena belajar kita bisa menggapai masa depan yang cerah. Amin. Kita terus berdoa supaya virus ini cepat berlalu dan kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa, belajar di sekolah, bertemu dengan teman, dan belajar tatap muka dengan guru. Amin. Dalam kesempatan kali ini, Ibu sebagai guru mata pelajaran menata produk akan menyampaikan materi pelajaran di kelas 11 pemasaran SMK Mandiri Bandar Agung. Langsung saja ya kita ke materi. Dalam kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah menjaga display produk dengan kompetensi dasar, menjaga display produk agar tetap sesuai dengan standar perusahaan dan perencanaan. A. Standard Operation Procedure (SOP) penataan produk. SOP, kepanjangan dari Standard Operation Procedure, adalah standar acuan penataan produk yang dibuat perusahaan dalam upaya menarik perhatian pengunjung atau calon pembeli agar membeli produk yang kita pajang. Artinya, di sini suatu perencanaan visual atau standar operasi prosedur, setiap perusahaan itu memiliki acuan penataan produk yang dibuat sendiri, yang tujuannya agar para pengunjung dan calon pembeli agar membeli produk yang kita pajang di dalam toko kita. Selanjutnya, Standar Operation Procedure (SOP) di dalamnya ada beberapa poin. Yang pertama, merencanakan visual penataan produk. Yang kedua, menata produk dengan benar. Yang ketiga, menjaga display produk agar tetap bersih. Yang keempat, yaitu aman. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas poin yang pertama. Merencanakan visual penataan produk. Yang dimaksud di sini, perencanaan visual juga sangat mempengaruhi perkembangan sebuah toko. Melalui panca indera, khususnya penglihatan, pengunjung diharapkan memiliki cara positif terhadap toko. Biasanya hal ini berhubungan dengan ruangan toko dan desain toko. Setiap toko mempunyai bentuk ruangan yang berbeda, sehingga kita harus mendesain sedemikian rupa semenarik mungkin agar para pembeli atau calon pembeli melihat toko kita dan akan masuk membeli produk yang kita pajang. Poin yang kedua, menata produk dengan benar. Yang dimaksud di sini banyak cara untuk penataan produk. Salah satunya menata produk dengan bentuk horizontal maupun vertikal, dengan tujuan mempermudah pengunjung atau calon pembeli mencari barang yang akan dibelinya. Poin yang ketiga, menjaga display produk agar tetap bersih. Di sebuah toko, kita harus menjaga display produk agar tetap bersih dengan cara kita membersihkan produk dengan membersihkan ruangan toko.
Produk bisa dibersihkan dengan cara dilap, dan ruangan juga bisa dibersihkan dengan cara disapu, dipel, ataupun membersihkan kaca dengan lap. Poin yang keempat yaitu aman. Yang dimaksud aman di sini memberikan rasa nyaman kepada calon pembeli atau konsumen dengan cara memberikan petugas keamanan atau memasang kamera CCTV. Selanjutnya, sumber daya dan struktur di toko department store. Ada beberapa poin di sini. Poin yang pertama, kepala toko. 2. Bagian penerima barang dan bagian gudang. 3. Bagian pemajang barang atau pramuniaga. 4. Bagian kasir. 5. Bagian keamanan. Dan yang terakhir, petugas kebersihan atau cleaning service. Kita bahas satu-satu dulu ya. Di antara beberapa poin di atas mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama, tugas kepala toko. 1. Melakukan pengawasan terhadap hasil kerja karyawan toko. 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan display produk. 3. Mengadakan kontrol terhadap barang kadaluarsa. 4. Melakukan kontrol terhadap pemasangan label harga. Poin yang kedua yaitu bagian penerima barang dan bagian gudang. Bertugas 1. Melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang datang. 2. Melakukan pengecekan terhadap waktu kadaluarsa barang. 3. Mencatat keterangan tentang tanggal penerimaan barang. 4. Mengatur jumlah barang yang akan dipajang. Poin yang ketiga yaitu tugas pemajang barang atau pramuniaga. Bertugas 1. Mengetahui cara display barang yang benar. 2. Mengetahui letak barang yang dipajang di toko. 3. Mengetahui jenis barang dan kegunaannya dengan baik. 4. Mengetahui posisi label rak dan pemasangan kartu harga. Poin yang keempat adalah tugas seorang kasir. 1. Melayani dan menyapa pelanggan dengan baik. 2. Mengecek jumlah dan jenis barang pada saat penerimaan barang. 3. Mengecek label dan harga barang yang mencurigakan dengan fisik barang. 4. Menyebutkan jumlah uang yang harus dibayar. Poin yang kelima yaitu tugas keamanan. 1. Mencegah penyusup atau orang yang masuk secara tidak sah ke area toko. 2. Mencegah dan mendeteksi dini pencurian. 3. Melindungi atau mengawal setiap karyawan dari ancaman bahaya fisik. 4. Melakukan penegakan tata tertib dan penerapan kebijakan perusahaan dalam rangka pencegahan tindak kejahatan. Poin yang terakhir yaitu yang keenam, petugas kebersihan atau cleaning service. Tugasnya yaitu 1. Bertanggung jawab atas kebersihan di dalam dan di luar toko. 2. Bertanggung jawab terhadap peralatan kebersihan. Adapun tempat yang harus dibersihkan antara lain ada barang dagangan, kemudian kaca, lantai, ruangan, rak, dinding, ada juga toilet, tempat sampah, dan halaman toko. Selanjutnya yaitu standar pelayanan terhadap konsumen. Ada beberapa poin di dalamnya yaitu ada kualitas atau quality, kemudian ada harga, kemudian ada pelayanan, dan ada ketepatan waktu. Yang dimaksud di sini yaitu kualitas. Kualitas dan kuantitas barang harus sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, harga. Harga disesuaikan dengan kualitas barang. Yang ketiga, pelayanan. Setiap toko harus memberikan pelayanan yang bagus, seperti kita memberikan pelayanan prima. Yang keempat, ketepatan waktu pelayanan atau pengiriman.
Biasanya, pembelian dalam jumlah besar harus memerlukan pengiriman barang ke tempat tujuan. Nah, dalam hal itu, pihak toko harus memberikan pelayanan yang baik, yaitu mengirimkan barang tepat pada waktunya. Kemudian siklus pelayanan. Siklus pelayanan di sini ada attracting service, yaitu pelayanan yang berupaya untuk menarik minat calon pembeli agar masuk ke toko dan berbelanja. Misalkan fasilitas parkir gratis, halaman parkir yang luas, dan windows display. 2. Shopping service adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan ketika berada di dalam ruangan toko. Contohnya, menyediakan tangga jalan eskalator ataupun lift. Gunanya yaitu agar pelanggan menjadi leluasa, bebas melihat-lihat, dan memilih barang. 3. Comfort service adalah pelayanan dalam bentuk memberikan perasaan nyaman dan betah selama berbelanja. 4. Buying service. Buying service adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dengan tujuan memperlancar penjualan. Contoh, kita memberikan variasi harga, kita melakukan pelayanan yang ramah, serta penempatan barang dagangan secara menarik. Yang keenam, goodwill service adalah pelayanan yang diberikan kepada pengunjung atau calon pembeli dengan tujuan menjadikannya sebagai pembeli langganan. Contoh, kita mengucapkan atau contoh lain, kasir menyampaikan ucapan terima kasih saat menerima pembayaran, serta mengantarkan barang belanjaan sampai ke mobil pembeli. Yang C yaitu menjaga display produk. Menjaga display produk ada beberapa poin. Yang pertama, memonitor display. Artinya, produk atau barang yang sudah didisplay harus selalu dimonitor guna menghindari terjadinya kekosongan produk dan untuk menghindari terjadinya over display suatu jenis barang. Yang kedua, yaitu merawat display produk agar tetap bersih dan rapi. Artinya, menjaga kebersihan tempat kerja dapat membantu mencegah timbulnya penyebaran penyakit menular. Bahkan, tempat kerja yang bersih dapat mengurangi stres karyawan dalam bekerja. Sebaliknya, kita harus menyediakan toko dengan perasaan rasa nyaman ketika berada di lingkungan kerja. Contohnya, kita harus membersihkan semua tempat. Kemudian yang ketiga, yaitu merawat produk. Artinya, setiap produk yang akan dijual harus dirawat dan diperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan, termasuk semua peralatan. Poin yang keempat, yaitu menjaga keamanan toko. Karena tindak kriminal pencurian di toko semakin marak dengan modus yang berbeda, kita bisa memasang kamera CCTV maupun kita bisa dengan menyediakan petugas keamanan agar pembeli atau calon pembeli merasa lebih aman berbelanja di toko kita. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan melalui WA grup kelas. Dan sedikit kata-kata untuk kalian. Sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Tetap semangat 11 pemasaran SMK Mandiri Bandar Agung. Kalian pasti bisa. SMK bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.